Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Siti Komaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan pada ibu melahirkan. Mekanisme persalinan fisiologis penting dipahami karena bila ada penyimpangan, bila ada koreksi manual, maka akan dilakukan tindakan kooperatif. Tindakan kooperatif tidak perlu dilakukan. Proses persalinan itu terdiri dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 dimulai sejak awal kontraksi dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang cukup, penipisan dan pembukaan serviks. Kala 2 dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap yaitu 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala 3 segera setelah kelahiran bayi, kelahiran plasenta, dan selaput ketuban. Kala 4, 1 jam setelah persalinan lahir. Kala 1, treatment yaitu selain dilatasi serviks dan penurunan janin, tidak ada gambaran klinis persalinan. Tidak ada gambaran klinis pasien bersalin yang dapat menjadi ukuran kemajuan persalinan. Pola dilatasi serviks yang terjadi dalam persalinan normal mengalami bentuk sigmoid. Kala 2 dimulai saat pembukaan serviks mencapai maksimum, diakhiri dengan lahirnya janin. Pembukaan serviks yang lengkap, ibu ingin mengejan dan terjadi penurunan kepala. Kontraksi uterus berlangsung selama 1,5 menit dan fase istirahat miometrium tidak lebih dari kurang 1 menit. Kala 2 memakan waktu kurang dari 30 menit menurut ACOG. Primipara yaitu 1 jam, multipara 30 menit. Kala 3 segera setelah bayi lahir, tinggi pundus dan konsistensi dipastikan sampai terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Dilakukan manajemen aktif kala 3 untuk menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif sehingga mengurangi kehilangan darah, yaitu pemberian intraotonik, profilaksis, melakukan peragangan tali pusat terkendali, dan masase pundus uteri. Kala 4, lakukan observasi tiap 15 menit pada 1 jam pertama setelah persalinan dan 30 menit pada jam kedua. Konsultasi, frekuensi nadi, pernapasan, kontraksi uterus, serta pendarahan. Harus diperhatikan. 1. Adanya nyeri perineum yang berat berkaitan dengan terbentuknya hematom, adanya distensi kandung kemih yang dapat mengakibatkan terganggunya kontraksi uterus. Adapun mekanisme persalinan, yang pertama adalah engagement, yaitu mekanisme yang digunakan oleh diameter biparietal, diameter transversal terbesar janin pada presentasi oksiput untuk lewat PAP. Terjadi pada minggu-minggu terakhir kehamilan atau mungkin tidak terjadi sampai setelah dimulainya persalinan. Pada beberapa wanita hamil, kepala janin dapat bebas bergerak di atas PAP, kepala mengambang atau floating. Kedua, asinklitismus, yaitu defleksi lateral kepala di mana posisi sutura sagital lebih anterior ke arah simfisis atau posterior ke arah promotorium di dalam panggul. Sutura sagital mendekati promotorium sacrum. Lebih banyak bagian dari tulang parietal anterior yang teraba oleh jari-jari pemeriksa, yaitu adalah asinklitismus anterior. Sedangkan sutura sagital terletak dekat simfisis, lebih banyak tulang parietal posterior yang akan teraba, yaitu asinklitismus posterior. Yang ketiga, descensus, yaitu dalam nulipara, engagement dapat terjadi sebelum awitan persalinan, dan descensus lebih lanjut mungkin belum terjadi sampai dimulainya persalinan kala 2. Sedangkan untuk multipara, descensus mulai bersamaan dengan engagement. Descensus terjadi akibat 1 atau lebih dari 4 gaya. Pertama, tekanan cairan intraamnion. 2. Tekanan langsung pundus pada bokong saat kontraksi. 3. Usaha mengejar menggunakan otot-otot abdomen. Dan keempat, ekstensi dan pelurusan janin. Keempat, fleksi. Begitu descensus mengalami tahanan baik dari serviks, dinding panggul, dan dasar panggul, biasanya terjadi fleksi kepala. Dagu mendekat ke dada janin dan diameter suboccipital bregmatica yang lebih pendek menggantikan diameter oksifrontal yang lebih panjang.
Kelima, rotasi interna, yaitu pemutaran kepala sehingga oksiput perlahan-lahan bergerak dari posisi asalnya ke anterior menuju simfisis pubis, atau yang lebih jarang ke posterior menuju lubang sakrum. Meski selalu dikaitkan dengan descensus, rotasi interna biasanya belum terjadi sampai kepala mencapai dasar spina dan oleh karenanya sudah cukup. 6. Ekstensi. Setelah rotasi interna, kepala terfleksi maksimal mencapai vulva, mengalami ekstensi yang esensial untuk kelahiran. Dasar oksiput berkontak langsung dengan margo inferior simfisis pubis. Pada saat kepala menekan lorong panggul, terdapat dua kekuatan. Satu, diberikan oleh uterus, bekerja lebih ke posterior. Dua, ditimbulkan oleh dasar panggul yang resistens dan simfisis bekerja lebih ke anterior. Keenam, rotasi eksterna. Kepala yang sudah dilahirkan selanjutnya mengalami pemulihan. Jika oksiput pada mulanya mengarah ke kiri, bagian ini akan berotasi ke arah tuberositas iski kiri. Bila asalnya mengarah ke kanan, oksiput akan berotasi ke kanan. 7. Eksklusi. Segera setelah rotasi eksterna, bahu depan akan tampak di bawah simfisis pubis. Perineum segera teregang oleh bahu belakang. Setelah kedua bahu tersebut lahir, sisi badan bayi lainnya akan segera terdolong keluar. Itu saja penjelasan dari saya tentang mekanisme persalinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.